Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur walhamdulillah ini sudah masuk bulan Rajab, Pak. Betul ya? Tanggal 1 ya. Alhamdulillah, berarti bentar lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan Rajab ini kalau diibaratkan olahraga, Pak, sudah mulai warming up ini, pemanasan. Kita sudah mulai membiasakan rangkaian amal soleh agar nanti betul-betul sudah terbiasa, insya Allah. Maka mudah-mudahan di bulan Rajab yang memang salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa banyak meraup pahala dan berkah. Dan mudah-mudahan sebagaimana doa-doa yang sering kita panjatkan yang diajarkan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan sampaikan umur kami untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka ikhwan aliman rahimakumullah, sekarang pun kita alhamdulillah nih, Pak, sudah masuk tahun baru 2024. Tahun baru yang barangkali sebagian besar kita juga rasa khawatirnya ada, karena sudah masuk tahun politik, katanya khawatir dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya bagi orang-orang beriman mah setiap saat juga mengkhawatirkan, Pak. Bukan khawatir terhadap kondisi lingkungan kita, tapi terhadap diri kita. Karena waktu yang telah Allah titipkan dalam kehidupan terus berjalan. Kalau ngelihat angka umur kita kan nambah. Yang tadinya 30 jadi 31. Yang tadinya 40, 41. Tapi pada hakikatnya jatah umur kita hidup di dunia semakin berkurang. Kadang kita suka dengar tuh, ada orang yang bilang, orang udah bau tanah aja belagu. Padahal yang ngomong bau kuburan, Pak. Betul ya? Urusan meninggal dunia mah bukan urusan umur, tua ataupun muda, atau bukan karena sakit. Ada orang yang gak pernah sakit tiba-tiba datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Patokan orang udah meninggal dunia adalah sudah selesai ajalnya, sudah datang waktunya, maka dia pasti kembali pulang. Jadi yang mengkhawatirkan bukan karena tahun politik, Pak, bagi orang beriman mah.
Yang mengkhawatirkan adalah dirinya, sejauh mana persiapannya untuk kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, di surah Al-Asr ini, salah satu dari beberapa surat favorit kita, ya, Allah memberikan informasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia pasti rugi. Jadi ternyata kita sudah divonis sama Allah nih, setiap manusia bakalan rugi. Karena kenapa? Banyak di antara kita yang lalai terhadap waktunya. Nah, ada pengecualian. Siapa mereka yang tidak bakal merugi dalam kehidupan dunia? Yang waktunya sebetulnya sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara penghuni surga dan penghuni neraka dalam sehari sama 24 jam. Semua kita sama Pak diberikan waktu. Tapi terkadang bagaimana cara kita mengisi waktu, itulah yang akan menentukan nanti akhir dari perjalanan kehidupan kita. Siapa mereka? Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Nggak bakal rugi orang beriman mah, karena setiap kegiatannya adalah harus dia menampakkan keimanannya. Wa amilus shalihat, orang-orang yang mau beramal soleh. Tidak mungkin orang yang beriman tidak melakukan amal soleh, Pak. Sehebat apapun orang beriman menyembunyikan amal solehnya, dia pasti terlihat, Pak. Amal soleh dari orang beriman itu seperti wangi dari kuntum bunga. Kalau sekuntum bunga ini udah nggak wangi lagi, sudah dapat dipastikan bunganya layu atau mati. Jadi kalau dia masih beriman, pasti nampak sekali amal solehnya. Contoh sekarang nih, subuh udah pada di masjid, tadi bahkan sebelum subuh udah sahur, Pak. Ada yang sudah melaksanakan puasa sunnah, kelihatan dari depan ini wajah-wajah lelah banget habis sholat tahajud, betul ya, matanya keyep. Kebanyakan tahajudnya tadi malam, alhamdulillah. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang saling nasihat menasehati dalam yang hak, kebenaran, dan saling mengingatkan untuk sabar. Bayangkan coba Pak, orang yang sudah benar, orang yang sudah sabar, masih harus saling menasihati. Hebatnya orang beriman kan begini nih Pak, hobi banget hadir di majelis taklim, di majelis ilmu. Emang kalau kita hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, disuruh ngapain kita sama guru-guru kita? Suruh sholat. Padahal kita udah sholat. Kita suruh ngaji, padahal kita lagi ngaji. Kita suruh baca Quran, alhamdulillah kita udah baca Quran. Tapi memang orang beriman tipikalnya senang dengar nasihat. Ciri khas orang beriman itu yang hatinya bersih, dia senang dengar nasihat. Gampang ikhwatal iman, kalau hati kita nih agak sedikit keruh Pak, dengar nasihat itu rada jengkel. Nasihat itu mirip-mirip betadin sama lukanya. Kalau betadin ketemu luka, rasanya gimana? Perih. Tapi kalau betadin ketemu yang nggak ada lukanya, biasa aja nggak Pak? Kalau kita dapat nasihat, hati kita rada kurang nerima, hati-hati tuh. Jangan-jangan nasihat itu betulan pas banget sama kita punya penyakit. Maka lihat, ketika kita dengar nasihat, hati kita nih gimana nih? Kalau udah langsung nerima, syukur walhamdulillah, mudah-mudahan penyakit hati kita lagi dikit. Tapi kalau kita dengar nasihat kita ambek-ambekan Pak, awas, hati kita pasti sedang berpenyakit. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya mengingatkan kita. Kata beliau,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat baginya, dia pasti tinggalkan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, Pak, dengan beliau mencantumkan sebuah kisah. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam, yang nanti baginda akan menjelaskan tentang sebagian isi suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam yang menggambarkan kepada kita bagaimana cara kita mengisi waktu yang telah Allah titipkan dalam kehidupan sehingga berbuah terus amal soleh dan kebajikan. Kata Nabi, di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam sebagiannya berisi alal aqili ma lam yakun magluban ala aqlihi ay yakuna lahu arba'u sa'at. Bagi orang yang berakal, maka baginya ada 4 saat dalam kehidupannya. Dari 24 jam ada 4 saat, ada 4 waktu yang harus kita sisihkan agar 24 jam ini penuh manfaat. Kata Nabi, yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada satu saat kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita padahal sudah hafal ayatnya ini, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku pasti akan menjawabnya. Di surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, bilang aku ini dekat. Aku akan menjawab setiap doa yang mereka panjatkan kepada aku. Ini janji Allah, Pak. Kalau manusia barangkali berjanji banyak melesetnya, tapi kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah meleset dari janjinya. Bahkan kalau misalkan kita mau jujur nih, perjalanan hidup kita itu terkadang mengikuti alur dari setiap doa dan munajat yang kita panjatkan. Maka orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, hidupnya tertata. Ada kalanya terkadang kita lompat sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Doa itu sebagai penunjuk jalan buat kita, Pak, di tengah kegelapan. Dengan doa kita bakalan tahu tujuan hidup kita tuh ngapain sih. Di akhir doa biasanya rangkuman semua doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Akhirnya kan itu. Apapun nanti yang bakalan kita lakukan dengan doa-doa kita itu, ujungnya ya Allah, mudah-mudahan yang saya lakukan apapun berupa kehidupan dunia baik, yang nanti ujungnya saya dapat keselamatan di akhirat, selamat dari neraka. Ujungnya itu, Pak. Ikhwatal iman rahimakumullah, terkadang kita nih hapunten, Pak, rada kurang yakin sama doa yang kita panjatkan. Dari mana kelihatannya kurang yakin? Nyatanya kita jarang banget serius minta sesuatu sama Allah. Betul, memang Allah Maha tahu terhadap kebutuhan kita. Tapi sebagai seorang hamba, cirinya kita menghamba kepada Allah, dan salah satu cara yang bisa mendatangkan cinta Allah, kita ini ngerasa sangat butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh nih, Pak, kalau zaman sekarang kita punya anak gadis, kita paksa buat nikah dengan pilihan kita, bisa nggak? Bisa nggak? Berantem kita sama anak kita tuh, betul? Hah? Papa kayak Siti Nurbaya tuh, kayak tahu aja dia Siti Nurbaya. Betul ya? Tapi kalau kita paksa dengan doa, kita kan pengen model mantu kan pilihan kita, betul?
Tinggal minta sama yang punya pabriknya. Yang punya pabrik jodoh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita mintanya bertahun-tahun, Pak. Bukan cuma anak kita sudah dewasa nih, dari kecil udah kita mintain buat jodohnya. Ya Allah, saya punya anak ini laki-laki dan perempuan. Yang perempuan mudah-mudahan nanti kalau dia dapat jodohnya yang tampan, pasti anak kita seneng, Pak. Ya, yang laki-laki mudah-mudahan dapat yang cantik, betul? Yang tanggung jawab, yang soleh, kerjaannya bagus, masya Allah. Anak terpandang, orang kaya, anak satu-satunya dari orang tua yang udah pada tua, penyakitan lagi tuh, subhanallah. Boleh nggak kita doa begitu? Kalau kita nyari susah, Pak. Tapi kalau kita minta sama yang punya dunia, ada nggak kira-kira? Ada. Kita pengen jadi punya anak nih. Saya pengen banget punya anak tentara, ya Allah, jadi abdi negara. Kalau kita arah-arahin, Pak, sekarang berantem mulu kita mau anak. Tapi kalau kita minta sama Allah yang membolak-balikan hatinya, pemegang jalan kehidupannya, bisa nggak? Bisa. Ya Allah, saya pengen punya anaknya jadi seorang dokter yang soleh, ya Allah. Nggak usah nyari dunia, tapi dunia datengin dia. Tinggal niatnya luruskan, ya Allah, jadi amal soleh karena nolongin banyak orang. Kita kan khawatir terhadap keadaan rumah tangga kita nih. Minta dong sama Allah biar serius. Tapi kadang kita mintanya jangan gampang nitik, banyakin koma begitu. Kita kan kadang banyak titiknya, Pak, ketimbang komanya. Ya Allah, jadiin saya orang kaya, udah segitu doang doanya. Ntar dikasih kaya bingung. Coba kalau kita minta, ya Allah jadikan saya orang kaya, mau ngapain dengan kekayaan kita? Sebutin juga. Ya Allah, anak saya biar pada sehat, mau ngapain anak kita biar pada sehat? Kan begitu, sebutin biar detail tuh, biar danta sama kita. Itu munajat ikhwatal iman. Terkadang kita nih menganggap sepele, Pak. Contoh banget ini, Pak. Yang belum ke tanah suci, pengen nggak pergi ke tanah suci? Entah haji, entah umroh, pengen? Tadi subuh, sebelum subuh sholat qobliyah, minta kagak? Ya Allah, saya pengen banget pergi haji, pergi umroh tapi belum pergi ini sampai sekarang. Contoh nih, Pak, kita baru inget pengen pergi ke tanah suci kapan? Ketika hadir di undangan walimatus safar. Pas kita hadir, iya juga, kita juga pengen pergi ke sono, baru inget. Doanya ya pas itu doang. Coba kalau doanya kita pinta nih setiap hari 5 kali minimal, kira-kira pergi nggak besok? Pergi nggak? Insya Allah. Buat Allah mah gampang. Nih, Pak, dari 24 jam sehari ada munajat yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak apalagi ini yang barangkali setiap hari rutinitasnya mencari nafkah, mencari rizki. Pak, mencari nafkah, mencari rizki, pandangan agama kita adalah ibadah amal soleh. Salah satu amal soleh yang agung. Bahkan Bapak sedang beramal soleh, ketika Bapak munajat itu justru lebih dekat diijabahnya oleh Allah. Kita ngidupin kendaraan, siap-siap berangkat ke kantor ataupun perusahaan, sepanjang jalan sambil zikir, sambil munajat. Ya Allah, anak saya lagi pada sekolah, mudah-mudahan mudahkan dalam belajar nuntut ilmunya. Ilmu yang didapatkan berkah manfaat, solehkan usianya, ya Allah. Kan begitu, Pak. Basahi lisannya dengan menyebutmu, mendoakan kami sebagai orang tuanya. Wah, terus aja, Pak, kita nggak pernah berhenti tuh. Insya Allah ikhwatal iman, doa yang kita panjatkan pasti berbuah hasil. Jadi jangan pernah anggap sepele munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Buang sampah ke tong sampah, ada sampah kagak enak banget dilihat, ambil buang. Abis buang sampah doa. Benerin sendal orang, Pak. Kadang kan kalau misalkan kita punya sendal misah sama yang satu dengan yang satu yang lainnya, pusing nggak nyarinya? Berarti kalau ada orang yang ngedeketin sendal kita nih, wah, pahalanya gede nggak tuh? Abis ngebenerin sendal, doa kita. Kelihatannya simpel nih ikhwatal iman, tapi terkadang Pak, amal soleh yang kelihatan sepele tapi begitu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering dengar, bahkan diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, betul ya? Di zaman Bani Israel ada seorang, mohon maaf, seorang pelacur yang hanya memberikan air kepada anjing yang sedang kehausan menjadi ahli surga. Jadi ternyata bukan masalah tentang amal solehnya besar ataupun kecil ikhwatal iman, tapi sejauh mana keikhlasan dan ketulusan kita. Satu, dalam 24 jam sehari, ayo banyakin munajat kita kepada Allah. Yang kedua, wasa'atun yatafakkaru fi sun'illah. Ada satu saat kita bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendekatkan dan juga merasakan keagungan dan kebesarannya. Kita ngelihat alam dunia ini Pak, pasti takjub kita sama yang nyiptain. Betul ya? Masya Allah, tidak mungkin alam segini hebat luar biasa kecuali ada yang mengaturnya. Tertata rapi betul, indah betul kita lihat. Kita bisa belajar bahkan hikmah dari berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau belajar tentang apa kita? Ayo. Mau belajar tentang rezeki, kita bisa belajar sama cecek. Betul? Kadang kan salah satu yang buat hati kita gelisah, banyak orang hatinya gelisah, gundah gulana, termasuk masalah rezeki, Pak. Kita ngelihat orang serakah dan lain sebagainya kan karena dia takut kehabisan. Padahal kalau kita belajar dari cicak, luar biasa rezeki Allah ini. Cicak semua makanannya punya sayap. Makanan cicak apa Pak? Nyamuk. Makanannya bersayap bisa terbang. Cicak nggak punya sayap nggak bisa terbang. Pernah nggak lihat cicak protes sama Allah? Bawa spanduk dia demo gitu Pak. Ya Allah tega amat, makanan kita semuanya bisa terbang punya sayap, kita kagak bisa terbang nggak punya sayap. Enggak. Yang kedua, kalau kita perhatiin Pak, kotoran cecek yang sekarang sama yang kemarin sama nggak gedenya? Pernah perhatiin nggak? Atau jangan-jangan nggak punya cecek di rumah? Kalau kita perhatiin sama, berarti rezeki hari ini sama yang kemarin sama nggak banyaknya? Sama. Nggak berkurang tuh. Yang ketiga, kira-kira yang paling mungkin cecek deketin nyamuk atau nyamuk dideketin sama Allah sama cecek? Mana yang paling mungkin? Nyamuk deketin cecek, karena nyamuk yang bisa terbang Pak. Berarti rezeki itu dideketin nggak sama Allah? Dideketin. Cuman terkadang cara kita nyambutnya aja yang kadang-kadang keliru. Rezekinya udah ada, cuman cara jemputnya yang kadang salah. Ada yang menjemputnya dengan cara yang halal penuh berkah, ada yang menjemputnya dengan cara-cara yang haram. Padahal rezekinya sama, itu juga Pak. Tinggal pilihannya sama kita. Cara kita untuk menjemput rezeki itulah yang akan menambah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar dari cecek coba tuh Pak tentang makna rezeki. Kita juga bisa belajar dari yang kecil, karena dalam Al-Quran Allah sebutin tuh, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak malu buat perumpamaan nyamuk bahkan yang lebih kecil. Tentang kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk kan sesuatu makhluk yang kalau ada tuh ngeselin banget sebetulnya. Betul Pak? Klepok aja. Tapi kalau kita mau tafakur sejenak, Masya Allah, dengan Allah nyiptain nyamuk, berapa banyak hamba Allah dapat rezeki dari ini nyamuk. Nyatanya pabrik obat nyamuk banyak nggak? Banyak. Nyamuknya berkurang nggak?
tambah sehat Pak, dikasih obat. Betul ya, macam-macam obat nyamuk Pak di dunia ini, coba dari berbagai macam produsen, yang satu pabriknya bisa ribuan orang itu nyari nafkah di situ. Masya Allah, para bunda, dengan satu ekor nyamuk Allah ngasih hamparan rezeki buat kita. Kalau kita bertafakur begitu, Masya Allah, ketika kita ngelihat orang aja Pak, kita bisa belajar kan. Buat orang yang ahli hikmah, orang-orang beriman yang ahli tafakur itu, dia belajar bukan cuma kepada orang-orang solehnya, bahkan dia bisa ngambil hikmah dan pelajaran dari orang-orang yang tidak soleh. Bukan untuk ditiru kejahatan dan keburukannya, tapi bagaimana dia menempa diri, menjaga sikap terhadap mereka agar selalu baik sangka. Nggak gampang Pak. Kalau ngelihat orang soleh, ahli sholat, ahli ngaji, ahli masjid, kita senang biasa. Tapi kalau kita ngelihat orang yang belum soleh, hati kita masih cinta, itu yang luar biasa. Kenapa kita cinta? Kita nggak pernah buruk sangka. Orang yang penuh dengan kedengkian dan kebencian itu pasti hatinya penuh buruk sangka. Ah, ini mah orang nggak bakalan bener, begitu pasti isi pikirannya. Tapi kalau orang yang baik sangka, sekarang barangkali belum dapat hidayah, satu saat kalau udah datang hidayahnya, boleh jadi dia lebih soleh ketimbang saya saat ini tuh. Ada sebagian orang yang dapat hidayahnya Pak rada telat memang, tapi nggak pernah ada yang telat selama dia masih hidup. Betul ya? Betul? Yang bahaya itu kita sudah menumpuk banyak kebaikan, tapi kemudian dirusak sama tipu daya setan. Melihat orang dengan kacamata merendahkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ayo ikhwatal iman, gunakan fasilitas akal sehat dan juga nurani kita untuk mentafakuri setiap ciptaan Allah, yang satu saat kita pasti akan merasa takjub dan kagum betul terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita mau sombong, apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin coba? Baru kena angin dikit udah kerokan. Betul ya? Fir'aun kali sombong rada pantes nggak pernah sakit. Lah kita mah saban hari sakit mulu. Mau sombong apanya? Duit, harta cuman dititipin. Ah, punya kita Ustaz. Nyatanya satu saat ditinggalin Pak. Pilihannya kan cuman dua dunia mah. Kalau dia kagak ninggalin kita, kita yang pasti bakal ninggalin dia. Betul Pak? Iya, coba dah. Ayo, kita tafakurin semuanya. Masya Allah, iya. Gak bakalan berani kita sombong dan tengil Pak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya ini hanyalah titipan belaka dan menjadi ladang amal soleh buat kita. Ngelihat orang susah, orang beriman kenapa gak benci ngeliat orang susah? Karena salah satu sebab yang menjadi jalan surga buat kita karena adanya orang susah Pak. Lah kalau gak ada dia, kita gimana mau sedekah? Betul? Saya sering tuh kalau ngisi santunan tuh saya suka ngingetin sama panitia yang jadi penganten acara kita saat ini siapa? Anak yatim. Kita yang ngundang mereka ke sini buat dapat berkah karena titipan Allah dan Rasulnya. Maka saya pesankan kepada panitia, jangan suka galak. Terkadang udah kita undang Pak, sampai tempatnya diomel-omelin tuh. Namanya bocah, berisik, biasa nggak? Biasa. Nggak rapi duduknya, biasa nggak Pak? Biasa. Bercanda, biasa nggak Pak? Biasa. Ada yang mata melotot, suaranya tinggi, dengan dia merasa dia menyantuni. Payangan coba. Padahal kalau nggak ada dia, jadi amal soleh nggak duit kita tuh. Enggak, kita suka lupa yang begitu. Betul ya? Betul? Awas nih Pak. Orang yang barangkali mendapatkan gaji dari kita, jangan pernah kita menganggap kita yang ngasih gaji Pak.
Kita bersyukur dipilih Allah menjadi hamba Allah yang beruntung, Pak. Menjadi duta-duta besarnya Allah untuk menyampaikan rezekinya Allah buat hambanya. Dari sekian banyak hamba Allah, kita yang dipilih tuh. Maka kita ucapkan syukur alhamdulillah. Saya termasuk orang yang beruntung bisa ngasih rezeki buat orang lain. Menjadi jalan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kebagian barokahnya. Buat Allah gampang gak digeser kepada orang lain? Gampang. Ayo tafakur sejenak. Yang ketiga, ada juga satu saat wasa'atun yahdusu fiha nafsahu. Nah, penting nih Pak. Ada 24 jam itu satu saat, satu waktu kita menilai dan membahas diri kita. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, biasanya kitalah pengundangnya. Kita ngomongin musibah tanpa henti yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita cek dulu. Di scan dulu diri kita nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena sejatinya yang menjadi magnet petaka dan juga musibah Allah terkadang bukan orang lain, Pak, tapi kita. Betul? Mana ayatnya? Kita baca surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Tuh Pak. Orang kalau udah dikasih peringatan sama Allah tapi nggak buru-buru kembali pulang, makin sempit hidup. Sejatinya setiap ujian dan musibah dalam kehidupan itu sebetulnya ngingetin kita. Paling tidak ngingetin kita ini hanya seorang hamba yang lemah, maka butuh kepada yang maha perkasa dan maha kuat. Kita ini nggak punya apa-apa, fakir, maka kita butuh kepada yang maha kaya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya daya dan upaya, kita butuh kepada yang maha kuat, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ngingetin tuh Allah sebetulnya. Maka beda Pak antara ujian dengan peringatan. Kapan kita dapat ujian? Kalau betul-betul kita beriman, kita jaga iman kita. Ayatnya banyak. Surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka ketika mereka sudah bilang kami beriman kepada Allah sedang mereka belum diuji? Tuh. Kenapa kita diuji? Agar Allah subhanahu wa ta'ala bisa nilai dan kita bisa tahu mana orang imannya benar, mana yang cuman bohongan Bang. Karena dengan ujian kita bakalan tahu nih kadar keimanan kita. Kira-kira ketika dapat kesempitan dan kesulitan, masih deket nggak sama masjid? Kalau orang lagi lapang, diajak berbuat baik gampang nggak? Pak, Bapak lagi seneng, diajakin baik gampang nggak? Gampang. Habis turun gusuran, cair, diajakin sedekah, keluar nggak duitnya? Keluar. Bang, udah cair tuh duit. Sedekah dah buat santunan anak yatim, kali kita ngundang 10 anak mah begini. Biar tambah berkah rezeki kita. Keluar nggak Pak? Keluar. Tapi kalau pas lagi seret, ayo coba Bang, biar tambah banyak rezeki kita nih lagi pada seret, sedekah dah, boro-boro, begitu kita bilang. Ngambek gitu. Lagi seneng hati Pak, buat ke masjid itu rada enteng. Hati kalau lagi seneng gembira denger nasihat juga gampang nerimanya. Tapi kalau lagi mumet, lagi pada sempit semua jalan nih, dikasih nasihat ngambek nggak kita kadang? Tersinggung. Hati lagi lapang, lagi seneng nih Pak, ditenggor, dikeplak sama temen nih, pak aja, ketawa kita. Tapi kalau lagi pada bengkok, coba disenggol aja kesinggung, betul?
Hati lagi seneng Pak, kita ngucap salam kagak dijawab aja, kita masih ketawa tuh. Bisa nanya temen malah, ngapa? Lagi banyak masalah loh, gua ngucap salam kagak kedengeran, gitu. Tapi kalau lagi pada bengkok coba, marah kita. Nih ikhwatal iman. Jadi tanda orang-orang beriman tuh ketika dapat ujian, dia masih tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin kuat, Bang. Karena kenapa? Kita tahu tempat kita menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau jujur nih, masalah yang saat ini kita terus hadapi nggak pernah henti, bahkan dosisnya semakin berat. Nah, sebelum kita nunjuk hidung orang lain, coba kita periksa dulu diri kita. Bagi yang sudah berkeluarga, ini penting Pak, bukan cuma diri kita, tapi orang yang paling dekat dengan kita, yang memang kita punya kewajiban untuk mengislahnya, itu pun jangan luput dari scan kita tuh. Scan diri kita, alhamdulillah kayaknya nggak ada. Istri kita scan, jangan-jangan di mamah nih dosanya. Scan juga istri kita Pak, oh iya ternyata masya Allah, sabanari di bawah pohon mangga, ya ngerumpi sama tetangga, tapi nggak ada di asrama, alhamdulillah. Berarti bukan di sini orangnya Pak, betul? Main kutu-kutuan di kampung Bapak, betul ya? Di bawah pohon jambu, pohon mangga begitu. Pembahasannya awalnya ngomongin pengajian, ujung-ujungnya ngomongin orang. Nah, ini dia penyakitnya. Islah di situ. Scan lagi, alhamdulillah nggak ada. Anak kita Pak, scan juga anak kita nih. Jangan-jangan di dia dosanya. Oh, ya Allah, kita lewat. Anak kita manja, tengil dia. Dikasih fasilitas semuanya serba enak, kendaraan rada bagus, duitnya rada banyak, bekalnya rada gede. Ternyata dia Islam kita. Ini yang terkadang mohon maaf ikhwatal iman kita lupa. Ya. Kalau kita sudah berkeluarga, maka yang harus kita perhatikan bukan cuma diri kita, Pak, tapi juga orang-orang yang menjadi kewajiban kita untuk mengislahnya. Kita nyari aib orang lain selain yang kewajiban kita nggak boleh. Mau ngapain? Tapi kalau nyari aib keluarga kita nih yang memang kita harus mengislahnya, itu keharusan nih ikhwatal iman. Bukan buat diumbar aibnya ke banyak orang, tapi untuk diislah dan diperbaiki oleh kita. Sayang sama keluarga, bagus nggak Pak? Bagus, tapi jangan buta. Bang, anak abang kan begini, ngambek kita. Wah, nggak mungkin anak kok nggak begitu. Ikhwatal iman, cross check dulu. Langsung emosi temperamental kita Pak, nggak menyelesaikan masalah. Kita cross check, kalau emang benar kita harus islah dan perbaiki. Tapi kalau salah syukur alhamdulillah, berarti Allah jaga semuanya. Tambah banyak pahala dan keberkahan buat anak kita tuh, kan begitu, betul? Tapi kalau kita nanggepin masukan orang kita kemudian marah, boleh jadi nanti benar kita malah tambah rugi ikhwatal iman. Tuh, maka hati-hati betul Bang. Karena banyak umat-umat terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah, fakullan akhazna bizambihi, kata Allah. Itu semuanya disebabkan karena dosa dan maksiatnya. Ada yang disambar petir, ada yang ditimpa hujan batu, ada yang ditenggelamkan. Masya Allah, tuh umat-umat terdahulu tersebab dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu saat kita nih Pak merenung sejenak, begitu ya, nggak apa-apa ikhwatal iman, kita berhenti dari aktivitas kita sejenak aja Pak. Sama kayak kita ngelihat busur panah, semakin dia ditarik ke belakang semakin kencang melesatnya. Begitu kira-kira buat orang beriman Pak. Berhenti sejenak bukan untuk berhenti, tapi dia untuk menilai dan merencanakan amal soleh yang akan dia lakukan di kemudian hari. Yang keempat, ada juga satu saat dalam 24 jam sehari
yakhlu bizil jalali wal ikram. Kita berduaan aja Pak sama Allah. Hebatnya orang beriman terkadang di tengah keramaian dia bisa berduaan dengan Allah itu. Hati dan pikirannya tersambung terus. Istighfar, zikir. Zikir yang mana? Yang gampang kita ucapkan. Entah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau yang mana aja Pak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Zikir. Atau takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Monggo. Silahkan. Yang mudah kita ucapkan, kita lafalkan, yang mudah kita sebutkan dalam hati, itu yang kita ucapkan. Luar biasa. 24 jam nih, ada satu saat kita berduaan saja dengan Allah, maka luar biasa ikhwatal iman. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, wa inna tilka sa'ah aunun lahu ala tilka sa'at. Bahkan seringnya kita berduaan dengan Allah itu bisa menjadi penolong daripada waktu-waktu yang lain, Pak. Hebatnya kan orang-orang ahli tahajud itu. Kenapa coba Pak orang ahli tahajud itu luar biasa? Karena ketulusan dan keikhlasannya teruji. Jangankan tetangganya, orang-orang yang dekat sama dia aja, kadang dia nggak tahu dia sedang taat. Istri kita aja terkadang nggak tahu kita lagi sholat tahajud, betul ya? Masya Allah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ayo Pak, dari sekian banyak waktu ada 4 saat ini yang harus kita maksimalkan. Ada 1 saat kita bermunajat kepada Allah. Berapa kali? Ya paling enggak 5 kali dah, ya. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, jangan buru-buru ngelipet sejadah. Doa dulu sebentar aja Pak. Duduk sejenak. Doa apa? Yang apa aja dah. Yang penting ada. Ya. Tapi doanya serius sebentar. Yang kedua, ada 1 saat kita bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan alam sekitar kita yang akan menghadirkan takjub kita terhadap keagungan dan kebesaran Allah. Yang ketiga, ada 1 saat kita ngebahas diri kita, Pak. Jangan buru-buru nyalahin orang lain. Tapi terkadang kita yang ngundang semua ujian dan petaka, begitu ya. Yang keempat, ada juga kita 1 saat berduaan saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu episode pertama daripada penjelasan Nabi tentang suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Lanjut sampai jam berapa? Sampai banyak yang batuk, setuju Pak? Lanjut ya. Kata Nabi, alal aqili malam yakun magluban ala aqlihi ayyakuna lahu alla yakuna za'inan illa fi salasin. Orang yang akalnya tidak dikalahkan oleh syahwat nafsunya, Pak, dia tidak akan pergi berangkat kecuali kepada 3 tujuan. Yang pertama, tazawwudun lima'adin, dia mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Jadi kalau misalkan kita mau bepergian, mau kita menuju sesuatu, tidak akan kita kemana-mana kecuali emang ada tujuan akhiratnya. Sejatinya orang beriman itu, Pak, semua hidupnya adalah untuk akhirat. Coba sebutin, ada nggak kehidupan dunia buat orang beriman sebetulnya? Ada? Hampir nggak ada, Pak. Pekerjaan mubah saja banyak sekali pekerjaan akhiratnya. Makan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Mubah. Bapak boleh aja nggak makan, Pak, asal kuat. Ya. Tapi kalau kita makan ngikutin cara Rasulullah, banyak nggak barokahnya? Pakai tangan kanan, tangan kiri. Sebelum kita mulai ngucap apa? Bismillah. Tangan kita dicuci apa kagak? Cuci. Sunnah tuh, Pak. Ya. Nyuap. Ngucap alhamdulillah, masya Allah. Hafal doanya? Doa makan hafal, Pak? Kapan Bapak ngapal doanya? Dulu banget waktu kita kecil udah hafal kita tuh sama orang tua kita. Pertanyaannya, dipakai apa kagak tuh doa setiap makan? Itu doang.
Betul? Kita mah doanya bismillah fi awalihi wa akhirih. Ingat di tengah-tengah jalan. Betul ya? Selesai kita makan ngucap alhamdulillah. Tuh, makan pekerjaan mubah tapi banyak kebaikannya? Banyak. Tidur. Sebelum tidur kita ngapain biasanya? Wudu dulu. Betul? Betul, Pak? Kasurnya kalau bisa kita kebutin dulu. Dikebutin nggak kasurnya kita tuh? Sunnah tuh, Pak. Ada istrinya, Pak. Suruh minggir dulu. Bahkan salah satu yang bisa menghilangkan sihir itu tuh, ya, sebelum tidur tuh kasur kebutin nama kita. Gitu doang padahal, tapi ini sunnah. Berbaring kita baca apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu kibagen. Betul? Yang kita baca apa lagi? Zikir kan, Pak? Seharusnya, tapi yang sering kita baca adalah masalah tadi siang. Ngeselin banget tuh orang begitu. Padahal sunnahnya yang kita baca zikir. Betul ya? Tidur, Pak. Tidurnya kita, bahkan kita meninggalkan banyak pekerjaan dosa. Coba tuh. Kalau kita tidur, kita nggak nyakitin orang, kita nggak ngomongin orang, nggak ngambil hak orang lain. Betul, Pak? Betul nggak? Betul? Iya. Jadi jangan sokan kesel sama orang yang banyak tidur, dia lagi beramal soleh tuh. Takwa itu pengertiannya mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Betul? Berarti kalau orang ninggalin larangan berarti lagi takwa, bukan? Lagi takwa? Lagi takwa. Coba bayangin, Pak, lagi tidur aja orang beriman banyak apa pahalanya? Jadi kalau pengen banyak pahala, banyakin tidur. Cocok tuh. Betul ya? Niatin tidurnya untuk nambah pahala, meninggalkan banyak larangan. Udah berbunyi, lanjut. Cukup aja. 2 lagi dah kita kebut ya. 1, kita nggak bakalan kemana-mana pergi kecuali ada tujuan akhirat. Yang kedua, wa mu'natun li ma'ashin. Kita jangan pergi, Pak, kecuali emang ada kehidupan dunianya. Ya, kalau emang nggak ada tujuan dunia jangan. Karena tujuan dunia ini lebih dekat kepada akhiratnya buat orang beriman. Bapak nyari nafkah dunia bukan sebetulnya tuh. Bukan, Pak, tapi akhirat. Karena ketika kita dapat harta dengan cara yang halal, kita kasih sama keluarga kita, dihitung sedekah. Setiap suapan anak istri kita makan nih, Masya Allah, jadi sedekah, Pak. Padahal kita nyari duit, beneran nyari duit. Tapi kalau nyari duitnya kita dengan cara-cara yang halal, prosesnya mulia, kita bawa pulang ke rumah, dinikmati oleh anak dan keluarga kita, ini menjadi sedekah buat kita. Demi Allah, nggak ada yang sia-sia dalam pandangan Allah tuh. Padahal jelas kita nyari duit, tapi kalau prosesnya mulia, Masya Allah. Yang ketiga, kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pergi kecuali walazzatin fi ghairi muhramin. Kita menikmati fasilitas bukan dalam rangka yang haram. Catatannya cuma satu, Pak. Ternyata kalau kita mau nikmatin dunia mah, yang penting jangan nikmatin yang haram. Udah. Selain yang haram berarti potensinya baik. Begitu aja. Nyari duit, yang penting prosesnya mulia, jangan pakai cara yang haram. Berarti prosesnya insya Allah berkah. Ya, Bapak misalkan pengen jadi pejabat juga sama, Pak. Barangkali di sini ada caleg. Betul ya? Yang penting prosesnya mulia, insya Allah berkah perjalanan perjuangannya. Nanti ketika jadi punya jabatan kagak tengil. Contohnya begitu. Gampang ketemu rakyat, betul? Jangan cuma pas mau dicoblos ketemu mual kita. Giran udah jadi. Bukan orang sini pasti, betul ya? Insya Allah. Nih ikhwatal iman. Semuanya ikhwatal iman. Kalau kita menikmati fasilitas dunia bukan dengan cara yang haram, bukan kepada yang haram,
maka potensinya insya Allah beramal soleh. Hapunten, bahkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sodako. Kita datengin istri kita yang sah, sedekah bukan Pak? Sedekah. Bayangin coba tuh, ya. Padahal yang butuh kita bukan kita, tapi karena kita ngikutin cara yang diajarkan oleh Rasulullah, disyariatkan oleh Allah, maka semuanya berbuah pahala. Salah satu bercanda yang dihitung zikir, bercandanya seorang suami dan istri. Bayangin coba, kita lagi malas muter tasbih nih, ya bercanda aja sama istri kita, Pak. Main colek-colekan, bercanda gitu. Begitu gak sih sama istri di rumah? Atau jangan-jangan kita ngerasa diri kita seorang suami jadi jaga diri, woi, jaga jarak. Woy. Enggak begitu ikhwatal iman. Bercanda kita sama istri, Pak. Main colek-colekan, betul ya? Main colek-colekannya aja udah jadi hitung zikir. Gimana kalau main gaplokan? Wah, tambah gede pahalanya. Ikhwatal iman. Jadi jangan kita pergi, kata suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali dengan 3 tujuan. Tujuan pertama, perbanyak bekal buat akhirat. Yang kedua, mencari kehidupan dunia. Yang ketiga, menikmati bukan dengan cara yang haram. Nomor 3 nih Pak, disebutin belakangan tapi utama buat kita. Yang penting hidup kita jaga dari berbagai macam yang haram. Insya Allah. Selain itu berarti potensi takwa semuanya. Karena menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari perkara yang dilarang, itu bagian daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit namun penuh manfaat. Tahun baru nih 2024, mudah-mudahan dan seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga kita dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan malapetaka dan bencananya, dan